Halo guys, selamat datang kembali di Mecha Shock. Nah guys, kalian nggak tahu gue hari pakai baju apa? Strike Freedom. Ini cuma strike kayaknya, bukan strike Freedom. Ini ternyata strike Freedom ya, ini strike Freedom ya. Jadi ini ada 3 macam strike Freedom Gundam hari ini yang mau gue bahas. Satu itu adalah Bandai, ya ini Bandai. Ini baru gue beli ya, dan ini kebetulan adalah versi dari Soul Blue, versi yang baru ya, sama Nation. Yang ini adalah dari Daban. Yang ini adalah dari Dramok. Ini ada 3 macam versi, semua sama Gundam yang sama dan skalanya sama, dan juga memang semuanya tiru meniru ya. Nah guys, gue nggak tahu apakah Daban ini masih ada atau enggak, soalnya kemarin tuh ada berita Daban tuh digerebek di Cina ya, jadi belum tentu Daban itu nggak tahu masih around atau enggak ya. Apa Dragon Momotko yang digerebek ya, gue nggak tahu ya. Terus ada satu lagi yang namanya Dragon Momotko ya. Dragon Momotko ini spesialnya kenapa? Dia punya inner frame-nya udah besi. Jadi kalau kita bicara Daban ini memang plastik semua ya. Plastik semua. Ini mesti dirakit, ini mesti dirakit juga. Cuma ini inner frame-nya udah besi, jadi ini udah agak berat nih guys. Jadi Dramok atau ada datang 2 versi guys. Versi pertama tuh dia datangnya nggak pakai besi. Ini versi keduanya datangnya pakai besi. Ini semuanya plastik ya. Dan ini metal build tentunya kalian tahu ini ada besinya. Nah, dan hari ini gue akan unboxing ini, plus gue akan nge-review perbedaannya di mana dan versi mana yang perlu lu beli atau dapetin ya. Kalau gue lihat sekilas, jujur kalau gue lihat sekilas dari awalnya, nah ini justru gue dulu pernah punya, cuman versi biasa. Ini versinya versi Soul Blue, warna birunya agak sedikit berbeda sama versi biasanya, lebih keunguan. Nah, kalau sementara gue lihat antara Daban dan Dramok, ini bagusnya proporsinya Daban, karena Daban ini lebih agak gede, badannya lebih agak buffy, sama cakep aja dilihat Daban, paling cakep dilihat. Cuman kalau dari Momoko ini bagus karena dia besi, dan kalau lo pegang-pegang itu berat. Nah guys, gue mau komentar sedikit. Keduanya karena ini rakit sendiri ya, dan ini udah dirakitin sama orang. Jadi pas lagi gue unboxing juga, pas gue pasang-pasang tuh ya, dia punya panelnya emang agak sedikit serat sih ya, agak sedikit serat ya. Ini juga agak sedikit serat. Jadi berbeda dengan yang pasti metal build. Ya tanpa lama-lama kita akan bahas review dari ketiganya, dan kita akan bandingin di akhir video yang mana yang bagus. Nah untuk price point ya, untuk harga, ini harga yang Dramok dibeli dari harga sekitar 1 jutaan, 1,2an ya. Kalau yang Daban ini dulu belinya 800 ribuan, 850 ribuan. Nah kalau metal build, harga dari yang Strike Freedom ini mungkin kalau lo hoki dari 4,5 jutaan yang biasa. Kalau ini yang Soul Blue harganya 6 jutaan ke atas, 6,5 ya. Oke, tanpa lama-lama ya, gue mau kasih lihat dulu dari boxnya ketiganya. Oke, box dari Daban ini panjang seperti ini ya guys. Boxnya panjang, dan kalau lihat belakangnya ada gambarnya dia seperti ini. Ini yang kedua adalah dusnya versi Dramok ya. Jadi dusnya seperti ini guys. Ini dusnya memang lucu ya, hitam doang ya, sama ada gambarnya di sini. Gue nggak tahu kenapa yang belakangan ini yang versi Cina mungkin mereka lebih hati-hati kali mau print packaging, takutnya kena gerbek di Cina ya. Nah yang terakhir adalah metal build. Metal build ini datang dari Nation ya. Dusnya memang bagus banget, seperti ini dusnya ya. Ada cover belakangnya ya. Dan rame lagi kalau kita lihat, nah ini dia guys, cover utamanya ya, Strike Freedom ya. Belakangnya juga seperti ini lihat. Ya. Ini versi asli Bandainya ya guys. Ini udah kita unboxing tiga-tiganya. Lihat tadi yang Bandai, Daban, Dramok ya. Gue mau ngomong dulu dari samping guys. Dari samping itu dia punya shoulder, lalu dia punya dragon pod system ya. Nah kalau emang dari build quality, tentunya Bandai punya ini paling bagus karena dia punya ini memang paling mahal, dan juga dia bukan model kit, dia udah langsung jadi seperti ini. Kalau gue boleh komentarin dari samping ya, ini dari samping. Tangannya yang Bandai ada tulisannya tuh, ada tulisannya MX 2200, itu dia punya beam. Yang dua ini, yang Daban dan Dramok nggak punya tulisan dekal nama-nama dari equipmentnya yang dengan benar ya. Dia punya shoulder ya. Pundaknya ketiganya mirip banget ya, mirip banget.
Cuman kelihatan banget yang Dramok ini lebih siku-siku, yang ini nggak tahu siku-siku, yang ini biasa banget gitu kan. Nah terus kalau dari bawahnya lagi ada pistol ya, pistol assault di dia punya pinggang ya. Dari di pistol ini kalau gue bandingin ketiganya, yang paling bagus si Dramok karena paling panjang. Daban punya kayak kedua ya. Yang ketiga adalah si Bandai punya. Bandai punya terlihat kuntet kalau dibandingin yang Daban sama yang Dramok ya. Kita lihat dari sisi shieldnya, kakinya, kaki dari sampingnya ya. Dia punya kaki juga gedenya semuanya mirip ya. Tapi kalau dari segi penempatan stiker-stiker decal, Bandai punya paling bagus ya. Detailnya kecil-kecil, detailnya di kaki ada stiker-stikernya. Yang lain-lain itu nggak dikasih decal, mungkin dikasih decal cuman mungkin nggak ditempel kali sama orangnya. Ya, oke. Dari tampak depan guys, langsung ya orang bisa lihat ya. Ketiga ini bedanya di mana? Ya, seperti tadi gue bilang, Bandai punya kelihatan kuntet kalau digabungin sama Bandai dan Dramok. Sepertinya Daban dan Dramok udah berevolusi, udah buat Gundamnya itu udah diperbarui lagi, di-upgrade lagi gitu. Nah, kalau dari segi kepala ya, dari segi kepala tentunya ada kelemahan masing-masing. Kalau Daban, kepalanya ya, matanya itu dia agak culun matanya ya. Kalau Dramok, matanya pas sesuai sama matanya Bandai, mata Gundamnya ya. Nah, kalau kita bicara body, yang bagus sebetulnya ini guys. Ini si Daban punya nih agak lancip ya. Yang ini dia agak kayak sedikit naik ke atas. Yang ini kayak agak turun. Yang ini kayaknya pas gitu kan. Nah, cuman sebetulnya kalau lu suka versi yang exaggerated, si Daban punya bagus dadanya, armornya ya. Nah, tapi ini semua balik lagi ke preferensi ya guys ya. Nah, kalau kita bicara waist-nya ya, bagian waist kita lihat juga menurut gua yang waist ini paling bagus proporsinya, yang merek Dramok. Yang Daban waist-nya agak sedikit sempit ya. Dan kalau yang Bandai punya terlihat sangat plain ya, sangat plain. Mungkin dia dari segi proporsinya dia kecil, ini lebih gede, ini lebih gede. Nah, kalau kita bicara emasnya, memang bisa dibilang Bandai punya agak kuning, emasnya agak kekuningan. Sedangkan ini lebih kayak ke emasnya emas light gold ya. Ini kayak dark gold, ini kayak light gold. Memang berbeda sih guys. Dan di sini gue nggak bicara yang mana yang paling bagus, cuman ini selera ya. Selera menurut kalian yang mana yang paling kalian suka. Kalau saya dari jauh saya ngelihat ini yang paling bagus, Dramok. Dan ini juga besi, juga berat. Cuman kalau saya perhatikan detailnya dalam arti dia punya proporsinya gini-gini ya. Daban punya proporsi paling cakep. Nah, cuman kalau kalian mau akurat, official, dan mau lihatnya sepertinya barang resmi, ya memang bisa dibilang Bandai punya sih ini barang resminya seperti ini gitu. Saya tetap paling suka versi Daban karena versinya udah kayak di-upgrade gitu. Yang ini sama yang ini biasa, cuman perhatiin dia punya shield tengahnya ini, emasnya ini paling bagus yang Bandai. Karena dia kelihatan nih emas banget nih. Sedangkan yang ini kan emasnya agak light, yang ini kan ada ininya shieldnya tutup. Jadi masing-masing sepertinya dia punya panelnya tuh berbeda ya. Ya guys, jadi kalau beli versi Daban atau Dramok, datang atau terpisah dicek dulu sama sellernya, jual dengan wing of light-nya. Versi Bandai juga ada wing of light-nya tapi terpisah dan itu mahal. Dan kebetulan sebenarnya udah saya jual. Jadi saya mau bandingin dong sedikit ya. Kalau dari segi besar ya, yang mereknya Daban ya lebih besar, sama dengan proporsi Bandai lebih besar ya dibandingin Dramok. Dia punya ininya warnanya nggak metalik ya, sama dengan shieldnya juga nggak metalik ya. Jadi ini Dramok punya ininya mengkilat ya. Sedangkan Daban dan Bandai ininya dia agak flat warnanya, nggak gradient ya. Tapi di antara ketiga ini yang paling bagus adalah sebetulnya si Bandai punya. Kenapa? Karena dia punya merah-merah ini nih, panelnya halus banget ya. Kalau dilihat dari belakang ya, kalau dia punya Dragon Beam panelnya semua dibuka ya. Yang paling kelihatannya gede adalah si Daban. Daban punya ini katanya gede banget gitu ya. Yang ini yang kedua, yang ini yang sedang-sedang lah ya menurut saya. Nah makanya kayak saya bilang yang bootleg proporsinya kayak sedikit lebih besar dibandingin yang officialnya ya.
Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah. Menurut saya yang paling bagus versi apa ya? Memang Bandai ini bagus, harganya juga bagus, dan karena di official. Cuman kalau dari segi body proporsi, saya pribadi punya favorit adalah si Daban. Biarpun Daban punya plastik, cuman menurut saya bodinya semua bagus. Hanya Daban, jeleknya itu kepalanya, matanya terutama jelek kalau Daban. Jadi ideal saya adalah pakai semua Daban, ini dipindahin kepalanya ya. Kalau metal build jangan ditanya, asli Jepang, jadi dia punya catnya halus, dikal-dikalnya semuanya rapi ya. Hanya sayang harganya mengocek lebih mahal. Jadi ini harganya tadi kalau yang Dramok 1,1-an, yang Bandai sekitar 6 jutaan karena ini yang Soul Blue version. Kalau yang versi normalnya sekitar 4,5 juta. Kalau yang versi Daban 900 ribuan, 800 ribuan karena ini bodinya bukan besi. Ya, saya akan berharap nanti Bandai akan mengulang lagi versi terbarunya lagi, Metal Blade Strike Freedom. Cuman Strike Freedom ini adalah Gundam yang cukup populer, yang sangat populer. Kenapa? Karena juga akan dibuat, kalau nggak salah akan dibuat Freedom atau saya lupa, di Shanghai akan dibuat robotnya yang gede, yang 1:1 itu kayaknya Freedom dan bukan Strike Freedom. Ya mungkin sekian dulu dari Mecha Shock kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mecha Shock dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di vlog Mecha Shock berikutnya. You've been shocked! Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton channel Mecha Shock. Jangan lupa untuk beli merchandise eksklusif Mecha Shock di Tokopedia. Ditunggu kolaborasi sepatu eksklusif Mecha Shock dengan 910. Dan terima kasih, mainan Mecha Shock sudah sold out. Ditunggu mainan Mecha Shock selanjutnya.